Sebetulnya, kalau hampir semua temanku berubah. Oke. Dari yang rumah biasa ukuran saya tebak itu mungkin 3 kali 5 meter atau 4 kali 5 meter. Sekarang bisa bangun 2 lantai. Oh, wow. Luar biasa. Jadi ini Belum punya mobil, terus sekali beli mobil itu yang spek di atas 500 jutaan. Semua di rumah itu full dari kripto, dan saya bisa jelaskan barang per barang. Oh ya? Ini kripto apa? Ini barang dari jualan kripto apa? Contohnya kulkas nih. Kulkas itu dari XUC, Oh, Exchange oke. Union. Ya. Itu Bounty juga. Bonti ya. Itu cuma kerja 3 hari dapatnya Kulkas. mobil. Mobil. Dapat mobil anak-anak itu. Tapi saya cuma beli kulkas. Ya. Yang lain disimpan ya. Ya, Yang lain. Tapi kalau disimpan akhirnya Mas Rohim dapat rumah. iya. Sebetulnya rumah itu juga terus terang bukan 100% hasil kerja keringat saya. Jadi di tahun 2016, saya kan masih merintis di 2015 Ya. di kripto. Kan ngumpulin dikit-dikit. 2016 dibikinin rumah sama mertua. Oke. Yang sebetulnya itu sebetulnya nggak sesuai sama keinginan. Mm-mm. Nah, 2017, 1 tahun dari dibuatkan rumah sama mertua, saya pengen bongkar total itu rumah. Oke. Dibongkar total dari hasil kripto. Pemikiran saya gitu, ya maklum masih usia segini, emosinya masih tinggi. Saya nggak mau seperti ini. Umurnya berapa sih sekarang Mas Rohim? 30 sekarang. Berapa? 30. 30 masih muda dong ya? Masih muda banget. Ya udah tua lah, 30. Ya, bandingin saya yang hampir 40 ini lebih muda jauh. Jadi waktu itu 2017 kan ATH-nya Bitcoin. Betul. Saya pengen bongkar 100% rumah itu. Saya pengen bangun ulang. Ya. Tapi dikasih tahu sama bapak saya, jangan dibongkar. Bagaimanapun juga itu pemberian dari mertua kamu. Lebih baik direnovasi. Ya. Terus jadinya ya terenovasi aja. Jadi renovasi rumahnya dari hasil kripto ya? Ya. Nah, renovasi pun itu unik. Kenapa uniknya? Gimana uniknya? Semua dari kripto, dan saya kadang keluar uang, kadang enggak. Pengennya keramik gini. Udah bangun keramik, oh kok temboknya masih biasa, batu bata gitu. Teman saya yang tak ajarin kripto, malah yang nyumbang material bangunan. Jadi balas budi gitu ya? Iya, enggak tahu sih itu. Saya juga nggak minta, nggak apa. Tahu-tahu dikirim material gitu. Jadi di setiap rumah saya, setiap benda saya bisa jelaskan ini benda dari mana, asal usulnya, dan koin apa yang dipakai untuk beli ini. Bisa, atau dikasih dari teman siapa ini. Sekarang kalau di rumah itu kan ada satu bagian paling penting nih, kasur. Kasur dari mana nih? Itu dibelikan teman. Dibelikan teman. Temannya dari main kripto juga? Dia itu teman saya di pabrik dulu. Saya pengen dia keluar dari pabrik. Oke. Alasan keluar dari pabrik itu kan saya lebih tinggi pendapatannya daripada dia. Ya. Nah, sedangkan dia kan masih di pabrik, ya tahulah di pabrik UMR-nya berapa. Itu pun nggak bersih. Ini UMR Jawa Timur ya berarti ya? Iya. Jadi kadang nggak sesuai jam kerja. Jadi aku ngerasa dulu itu pernah suaminya waktu di kos-kosan saya dikasih roti goreng biasa itu yang dijual dia. Ya. Tepat di saat waktu saya kelaparan. Oke. Waktu mau minum obat nggak punya makanan. Ya. Buat beli mie instan pun nggak ada. Terus dikasih. Terus saya berjanji pada diri sendiri, nanti kalau saya lebih baik daripada kamu, nanti kamu ajak. Meskipun kamu nggak ngerti, pasti aku ajari dari nol. Oke. Itu kemudian makanya dia beliin kasur buat Mas Rohim karena hidupnya berubah karena Mas Rohim ya? Awalnya mau beliin mobil, saya nggak mau. Loh, tapi kalau dipikir-pikir mobil sama kasur tuh kita lebih lama di kasur loh daripada di mobil. Iya, sekarang tempat kerjaku saja nggak ada kursinya, tak buat langsung kasur gitu. Boleh tahu nggak Mas Rohim, di komunitas teman-teman Mas Rohim ini yang hidupnya berubah karena Mas Rohim ini berapa banyak? Sampai di atas berapa orang? Banyak sih sebetulnya. Kalau hampir semua temanku berubah. Oke. Dari yang rumah biasa ukuran saya tebak itu mungkin 3 kali 5 meter atau 4 kali 5 meter. Sekarang bisa bangun 2 lantai. Oh, wow. Luar biasa. Jadi belum punya mobil, terus
sekali beli mobil itu yang spek di atas 500 jutaan. Nah, semua dari kripto ya? Iya. Ya, jadi puluhan orang teman-teman Mas Rohim ini hidupnya berubah karena Mas Rohim mengajarkan tentang kripto. Sebetulnya saya nggak ngajarkan, kita belajar bareng. Kadang kan saya paham ini, yang satu paham ini, yang lain paham ini. Kita ngumpul di tempat yang tepat ini. Oke. Jadi kolaborasi, ada yang paham bounty, ada yang paham ICO, ada yang paham farming, macam-macam. Kita ngumpul jadi satu di situ. Oke. Saling tukar pikiran. Wow. Kalau dibilang mereka itu berubah gara-gara saya, itu salah. Kita berubah bersama. Belajar bareng gitu ya? Iya. Ya, memang paling penting itu komunitas ya. Kalau kita bicara mengenai, kita lagi menekuni suatu bidang, di dunia startup pun sama. Di dunia startup kita harus ketemu partner dan komunitas yang kita bisa saling menyemangati. Ya kan? Kalau di bidang kripto kita harus ketemu trader yang saling menyemangati. Karena kalau kita nggak punya teman yang bisa kita saling berinteraksi, nanti lama-lama semangatnya turun gitu kan, Mas Rohim. Yeah. Tapi kalau kita punya komunitas, kita bisa belajar bareng, kita bisa lebih baik lagi, sama-sama lebih baik lagi gitu kan. Saya yang kalau lebih suka sekarang sama pengusaha. Oh, gimana? Unik-unik gitu sekarang pengusaha. Kan kadang ada usahanya nggak jalan, tapi duitnya masih ada. Nggak tahu ini duit dikemanain. Terus diapain ini duit? Yeah. Terus saya tanya, untung dari usaha ini sekali jalan berapa? Yeah. Ada 10%? Nggak ada. Estimasi 3-7%. Itu belum biaya operasional. Yeah. Nah, suatu ketika ada teman saya yang duitnya nganggur. Oke. Duitnya nganggur, bingung ngapain. Terus prediksi pekerjaan dia akan dimulai itu 6 bulan ke depan. Terus saya bilang gini, kalau mau, masuk aja ke kripto. Tapi saya nggak janji, 6 bulan ini akan naik. Bisa-bisa turun 50%. Jadi selalu cerita apa adanya ya, jangan cerita yang bohong-bohong. Oh ini pasti naik 10%, 20%. Nggak seperti itu ya. Jadi saya cerita itu, kamu silakan masuk dengan catatan, ini uang dingin, bukan uang buat nanti kerja. Kalau pengen ngetes silakan, jangan ratusan juta bahkan miliaran. Nah, ternyata dia ngetes pun masih nominal besar menurut saya. Dia ngetes itu 50 juta. Terus dia beli koin di Indodax itu AVAX. AVAX ya. Turun-turunnya waktu itu. Oke. Di harga 200 ribuan. Ya. Baru kemarin tak suruh jual. Profitnya kalau nggak salah hampir 100% itu. Jadi 50 juta jadi sampai 100 juta lebih berarti? Iya. Wow. Itu karena iseng. Ya. Dia ngetesnya cuma 50. Marah-marah ke saya. Kalau gitu ngetesnya miliaran sekalian gitu ya? Kan tahu gitu tak taruh 1 M game. Nggak segini. Kan tak jelasin, ini resikonya. Jadi jangan ambil resiko terlalu gede. Harus pakai uang dingin. Ya. Nanti kalau udah paham cara kerjanya gimana, cara belinya gimana, cara jualnya gimana, sampai narik masuk ke rekening gimana, itu terserah. Sekarang dia nggak pusing-pusing banget. Usahanya nggak jalan, ya udah main kripto. Boleh tahu nggak sih Mas Rohim, dari semua yang kemarin belajar bareng itu ada nggak yang pengalaman bikin Mas Rohim sakit hati, kepahitan? Kadang orang kan belajar bareng nggak semua ini ya positif ya. Kadang-kadang ada yang malah bikin jengkel, malah bikin malah ngancem-ngancem atau lain sebagainya. Ada kejadian apa nggak? Ya ada, cuma sekedar iri biasa sih. Iri ya. Iri dulu nggak mau temenan karena saya sakit dan anak orang nggak punya, jadi jarang yang berteman sama saya. Jadi di tempat lahir saya sendiri, teman bisa dihitungin jari. Di Gerobokan itu ya? Bukan. Di mana? Di Mojokerto. Mojokerto ya. Itu teman bisa dihitung sama jari. Oke. Kalau sekarang ya pada pengen dekat, cuma saya yang sok sibuk gitu aja sih. Ya emang kata orang bener ya, kalau ada gula banyak semut gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang kita bisa ngelihat waktu saat susah tuh malah kita bisa lihat mana yang benar-benar teman, mana yang benar-benar support kita, dan waktu sudah jaya kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana yang teman nggak teman ya, Mas Rohim. Iya. Ada juga saudara yang kayak gitu. Dulu itu pernah pinjam saya, tapi salah. Yeah. Salahnya gini, waktu main kayak Ponzi, MLM, hype itu. Saya pinjam itu uang dari adik
bapak saya. 10 juta. Ya. Tapi salah posisi waktu itu kan tak buat trading. Ternyata habis ATH, habis harga 6 juta kalau nggak salah, 5 apa 6 juta itu turun hampir 30% BTC waktu itu. Ya. Nah, saya kan biasanya kasih itu 10% ke dia. Nah, waktu itu kan nggak bisa ngasih gara-gara kena floating. Ya, kena floating. Nah, dia marah-marah ke orang tua saya, nagih ke orang tua saya, padahal urusannya sama saya. Ya itu dibilang sakit hati ya sakit hati. Kadang orang maunya enaknya, pahitnya nggak mau gitu ya. Udah tak jelasin, nanti tak balikin, nunggu naik dulu. Nggak percaya dia. Nagihnya ke orang tua. Dan itu berimbas ke ibu saya yang sakit. Sampai sekarang. Kadang keinget gitu. Ngancem-ngancem gitu ya dia? Ngancemnya enggak. Cuma ibuku kadang keinget. Keinget sekilas waktu itu ditagih 10 juta. Udahlah Bu, uang 10 juta sekarang bagiku kecil lah. Gak usah dipikir-pikir banget. Ya. Tapi namanya orang tua kan kadang-kadang kalau sudah berefek psikologis, traumanya lama gitu ya? Iya, waktu tak ajak periksa ke rumah sakit pun nggak kenapa-napa sebetulnya itu. Terus akhirnya ke psikolog apa ke psikiater itu waktu itu. Dijelaskan kalau ini permasalahan di pikiran, bukan di perut dan dada. Yang dirasakan ibu kan susah bernafas. Ya, karena itu kan tanda ini ya, tekanan psikologis ya. Jadi jantungnya nggak teratur. Terus kemarin waktu itu apa ya? Ibu pengen rumah, terus saya cerita ke istri itu. Pulang dari umroh terus ya udah nanti bikin rumah buat ibu. Umroh kemarin jadi yang bayar juga Mas Rohim ya? Iya. Wah, luar biasa. Jadi nanti orang tua diumrohkan dari hasil kripto juga? Nanti bulan 11 berangkat lagi. Oh, berangkat lagi, umroh lagi? Iya. Wow, luar biasa. Terus kemudian akhirnya mau beli rumah buat ibu sekarang? Lebih tepatnya bukan beli, bangun lagi. Bangun lagi. Udah tak tawarin, mau beli di perumahan mana atau di mana, tak beliin Bu. Bebas, model kayak gimana juga nggak masalah. Tapi Bu nggak mau, pengennya ya rumah itu diperbaiki. Ya, kalau orang tua kan lebih suka kalau dia nggak keluar dari zona biasa dia nyamannya di mana, dia lebih suka di situ gitu kan. Tetangganya sudah kenal, semua sudah kenal. Nggak juga, Mas. Nggak juga, Pak. Soalnya saya punya adik itu 3. Tiga. 2. 3 sama saya. Jadi saya itu punya kakak udah meninggal, terus saya jadi anak yang nomor pertama. Adik saya itu cewek, dia sakit autis. Jadi ibu nggak bisa kemana-mana gara-gara ini. Ada spektrum ya? Iya. Terus ketiga ini adik saya cowok. Baru kemarin selesai operasi juga. Operasi usus buntu. Jadi Mas Rohim ini tulang punggung keluarga ya? Ya, sekarang mertua saya, keluarga saya sendiri, ibu saya, bapak saya yang nanggung 100%. Luar biasa. Pasti mertuanya jadi sangat bangga sama Mas Rohim ya. Dia benar-benar percaya pada Mas Rohim, dia memberikan modal pada awalnya dengan handphone tadi, terus kemudian Mas Rohim bisa menjawab kepercayaan mereka dan menunjukkan bahwa mereka nggak salah menikahkan anaknya dengan Mas Rohim. Iya, waktu dulu itu nikah sudah tak jelasin. Saya panggil mertua saya kan, Mak. Mak, saya ini satu sakit, kedua belum bisa kerja, ketiga butuh pengobatan masih lama. Kalau saya disuruh nikah sekarang, saya nggak mungkin bisa menafkahi anak sampean gitu. Nggak apa-apa, namanya hidup juga nanti ada aja jalannya. Yang lucu malah bapak mertua saya yang lucu. Jawabnya gini, selagi kamu hidup, pasti dikasih jatah makan sama yang memberi hidup. Jadi nggak usah dipikir. Kalau dipikir-pikir ya kok aneh. Tapi ya kenyataannya bisa. Ada aja. Luar biasa, Mas Rohim. Kisahnya sangat menyentuh banget. Mas Rohim, boleh tahu nggak, sekarang kan kripto lagi turun nih, lagi masa winter. Mas Rohim ada nasihat nggak buat teman-teman yang trading kripto? Karena kan ini seperti kejadian tahun 2018 ya, Mas Rohim ya? Oh iya, saya collab itu malah justru. Jadi habis ATH 2017, 2018 pertengahan itu saya masuk rumah sakit. Jadi keuangan saya tergerus. Salah saya di sini sampai 2020.
nol uang saya. Oke. Buat makan besok pun masih nyari saya. Hmm. Terus terang di 2018 itu sulit-sulitnya sampai 2020 pertengahan. Oke. Saya lah di manajemen keuangan. Punya uang, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Uang kripto dibeliin barang-barang macam-macam kemarin ya? Enggak, saya tarik justru dikit dari kripto itu. Oh. Soalnya saya yakin di kripto ya udahlah. Oh, jadi kripto emang nggak diapa-apain? Nggak jual, nggak diapa-apain? Cut loss. Cut loss. Habis beli tinggi, pikir saya kan udahlah ini paling bawaan. Nggak punya rumus kayak anak-anak itu pakai yang baca cat lupa saya namanya. Trading View. Nah, nggak bisa pakai alat itu. Kalau sekarang sih enak, tinggal tanya, yakin selesai. Nah, waktu itu saya salah manajemen keuangan. Jadi uang saya yang tak ambil itu dari kripto cuma sekedar butuh buat makan. Oke. Sedangkan uang saya banyak di kripto. Nah, mental saya kena. Habis beli, kok turun terus, tak cut loss. Habis cut loss, ternyata turun. Ngerasa seneng lah. Yeah. Kan udah turun, tak beli lagi. Ternyata masih turun juga. Oke. Sedangkan keuangan istri saya udah mulai menipis. Mau nggak mau saya ini juga cut loss. Jual rugi untuk aku tarik cukupi kebutuhan istri gitu. Oke. Ternyata itu cukup lama, 2 tahun. 2 tahun kan? Jadi tiap 4 tahun ini ya? Kan dulu pertama kali naik 2013, terus 2017, terus 2021. Iya. Jadi di 2018 sampai 2020 itu kan turun terus itu. Betul, ya. Nah, dari situ saya belajar. Saya harusnya itu memanage uang itu kayak gimana. Jadi sekarang uangnya tak pecah-pecah. Dari kripto itu, semisal modal saya dari 100%, 50% tak ambil. Oke. 10% ini buat makan. Kemungkinan 10-20. Yang 30% ini buat jalan di kerjaan baru. Oke. Jadi diversifikasi ya, jangan menaruh telur ke dalam satu keranjang gitu kan. Iya. Karena waktu itu kan terlalu berambisi. Di 2017, teman-temanku itu mobilnya bagus-bagus semua. Rumahnya mewah-mewah semua. Lah, kalau lihat uang saya belum bisa menyamai mereka. Makanya nggak beli mobil dulu. Toh ya nggak butuh-butuh banget. Terus kemarin 2021 sempat panen? Panen itu malah. Panen ya? Karena itu harga tinggi-tingginya kan? Justru panen saya bukan 2021 di ATH. Di ATH? Oh, waktu 2020 akhir? Panen saya di 2000, habis istri saya kecelakaan malah. Tahun berapa itu kecelakaan? Baru kemarin. Oh, baru kemarin? Oh. Juli 2021. Sebelum hamil anak ketiga? Iya. Jadi waktu ATH itu saya masih ngumpulkan uang. Oke. Terus kan itu turun. Juli saya malah uang yang tak kumpulin salah kirim. Oke. $3.000 waktu itu. Ya. Menurut saya itu banyak. Ya. Tapi dari salah kirim itu saya nemu ide baru. Oh, cara kerja yang baru gini di kripto. Jadi sekarang paling main IDO sama main NFT, terus sama farming. Farming ya. Kadang iseng-iseng juga trading. Kalau kejebak pun gini saya buat pembanding dengan layanan keuangan di Indonesia. Oke. Saya buat pembanding gini. Semisal orang punya uang 1 miliar, bagaimana caranya 1 tahun ini nggak makan tanpa kerja? Oke. Tanpa kerja, tapi bisa makan enak. Kalau 1 tahun dengan asumsi deposito di bank kan 5-6%. Kita buat di flat bawah 5% lah. Yeah. Kalau 1 miliar selama 7 tahun dikompon, jadi 5%-nya nanti dimasukin lagi di tahun berikutnya. Yeah. Itu baru ketemu 50%. Yeah. Kalau di kripto selama 7 tahun, ya tahu sendiri lah jawabannya. Jadi pendapatnya tentang masa winter sekarang yang harganya turun ini, Mas Rahim buat slow. Strateginya diversifikasi. Iya. Diversifikasi. Kemudian strategi apa lagi, Mas Rahim? Kalau punya backup keuangan, ya tak backup. Di backup ya. Jadi ini waktunya untuk belanja ya. Belanja, tahan emosi, jangan keburu cut loss gitu ya. Iya. Kalau cuma itu aja uangnya, sebaiknya ya diambil sebagian itu dibiarkan. Oke.
Yang susah itu justru yang nggak punya kerjaan. Oke. Karena ada keperluan ya. Iya. Soalnya saya pernah mengalami di fase itu. Nggak punya kerjaan, uang tapi di full di kripto. Pusing juga itu. Siap. Terus kalau apa ya? Misalnya uang punya 1 juta lah, nggak gede-gede banget kan? Itu uang tabungan, tapi di kripto. Tapi dia kerja. Masih enak ini. Kalau yang nggak kerja ini yang susah. Oke. Ya. Kalau kena winter, kena bearish, ya udahlah tungguin aja. Ya. Selagi dia nggak main future loh ya. Ya selama nggak main future ya, karena main future atau pasar derivatif kan bisa kena likuidasi ya. Iya. Itu yang bahaya. Makanya kalau trading spot itu lebih aman lah. Saya main future pernah, cuma habis malah di situ. Ya. Bakat saya bukan di situ. Ya. Bakat saya ya menurut saya di spot. Oke. Beli, kejebak, ya udah biarin ada duit beli lagi itu aja. Ya. Setuju. Jangka panjangnya tak buat minimal 5 tahun. Ya. Saya juga setuju sih Pak, Mas Sohim. Karena kalau kita sudah bicara future itu kan kita bicara mengenai naik tiba-tiba, turun tiba-tiba, dan kadang-kadang dipaksa jual gitu kan. Iya. Tapi kalau kita bicara trading spot market seperti di Indodax itu kan orang memilih sendiri kapan dia mau masuk, kapan saat mau keluar kan. Iya. Ya, memang setiap orang punya bakat masing-masing ya, tapi ya mau trading apa ya. Kalau masyarakat Indonesia tuh sayangnya gini loh, pemahaman trading itu nggak seperti jual beli gitu nggak. Banyak yang masih salah kaprah. Saya di lapangan itu menemui orang itu banyak yang menganggap trading itu satu judi. Ya. Apalagi yang ada yang kasus artis yang kena itu. Jadi disamaratakan. Terus tak suruh praktek sendiri. Kamu punya uang segini, 1 juta, beli koin yang harganya 1.000. Kamu dapatnya 1.000, tapi dipotong biaya sekian, tergantung exchanger mana yang kamu pakai. Ya udah, itu barang kamu. Nggak akan rugi selama kamu nggak akan jual di harga bawah. Maksudnya harga bawah itu kamu kan belinya harga 1.000. Kalau kamu kena turun harga di harga 500, jika barang kamu beli tadi kamu jual, baru dikatakan rugi. Jadi selama ini masyarakat awam masih salah kaprah dengan kata trading. Padahal kan trading itu luas. Ada trading binary, forex, terus saham, dan kripto. Mas Sohim juga trading saham kan ya? Dulu ya. 2017. Sekarang lebih banyak di kripto sama pengusaha berarti ya? Iya. Oke. Ya, buat sekedar penutup nih Mas Sohim, kita udah ngobrol hampir 50 menit ini. Kira-kira ada nggak sih Mas Sohim cita-cita Mas Sohim yang ingin dikejar, yang sampai sekarang masih ingin dikejar, yang masih menjadi mimpi, dan mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman Postcard di sini yang ingin belajar supaya menjadi Mas Sohim yang bisa mengubah hidup satu keluarga besarnya, mengubah teman-teman komunitas kelilingnya. Target saya dibilang muluk-muluk, ya enggak sih. Cuma pengennya gini, saya itu minimal ada manfaatnya di kanan kiri saya. Maksud saya kanan kiri itu tetangga sekitar dulu lah, paling dekat. Saya bisa gini, minimal tetangga saya dulu lah bisa. Kalau nggak bisa meniru ya dikit-dikit tahu lah cara kerja saya gimana. Nanti tak ajarin. Itu waktu ngajarin Mas Sohim mungut biaya apa nggak? Atau benar-benar sukarela? Sukarela. Wah, luar biasa. Ya. Dari di Pacet juga banyak yang tak ajarin dari anak-anak yatim piatu itu. Dari situ beberapa saya ajak untuk main. Kalau mereka kan jelasnya nggak ada uang loh. Tak ajari untuk di Bitcoin dengan cara main voucher dan main bounty. Jadi nggak usah keluar modal. Mas Sohim kan ini ya aktif di bidang sosial juga ya. Ada beberapa kali kegiatan sosial yatim piatu. Iya, ada yang banyak yang nggak di-post malah. Soalnya permintaan dari beberapa donatur. Saya nggak suka di-post. Luar biasa. Di-post cuma 2 kali waktu itu. Kalau saya butuh bantuan sama exchanger, itu pasti tak post. Tapi kalau sama teman-teman sendiri, justru nggak di-post. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Sohim ke teman-teman Postcard nih? Yang ingin belajar dari Mas Sohim? Kalau trading di kripto itu satu, jangan takut rugi. Yang penting itu experience-nya dulu. Jika tahu prosesnya, nanti tahu celahnya. Aku harus bagaimana. Siap.
Thank you banget Mas Rohim sudah datang ke podcast sini, sharing-sharing. Menyenangkan banget ya teman-teman kita jadi bisa belajar banyak dari Mas Rohim. Saya sekalipun saya menjalankan Indodax, saya suka sekali dengan mendengar cerita dari Mas Rohim. Karena terus terang Mas Rohim ini salah satu trader yang saya ikuti dari awal-awal, bahkan sebelum Indodax namanya masih bitcoin.co.id, saya diam-diam salah satu stalkernya daripada sosial medianya Mas Rohim. Saya lihat perubahannya Mas Rohim nih. Ya, jadi saya ikut Mas. Masih ingat kaos dulu? Nah, itu 2015 November. Iya. Oscar sendiri yang posting. Emang gimana cara terima kasihnya? Kalau nggak ada bitcoin.co.id waktu itu, saya juga nggak tahu caranya ini dari mana. Soalnya di Indonesia cuma ada itu waktu itu. Siap. Kita cukup berbangga sih Mas Rohim bisa ikut menjadi bagian dari kisah hidup Mas Rohim. Ya, buat teman-teman semua, stay tune. Ya, selalu semangat untuk belajar sebagai Mas Rohim yang mau selalu menyebarkan kebaikan buat teman-teman semuanya, untuk komunitas kita, untuk tetangganya. Untuk teman-teman semuanya, kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan semoga obrolan ini bermanfaat buat semuanya. Salam profit.